Oke, halo, selamat datang kembali di channel Beda Programming. Bersama saya Alwin Fau selaku instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu tentang animasi. Ya, bagaimana cara membuat animasi. Nah, sebelum kita membuat sebuah animasi, maka kita harus tahu dulu konsep atau definisi daripada animasi itu sendiri apa. Nah, animasi itu merupakan ya perpaduan atau kumpulan dari beberapa objek yang digabungkan menjadi satu dan diberikan pergerakan pada objek tersebut sesuai dengan alur yang kita inginkan. Nah, itu adalah animasi. Nah, animasi itu sendiri terbagi di dalam dua kategori, yaitu animasi yang 2 dimensi dan animasi 3 dimensi, yang dimana animasi 2 dimensi itu adalah sebuah animasi yang hanya bisa kita lihat di dua sisi saja, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan yang untuk 3 dimensi itu adalah merupakan animasi yang dimana objek yang kita buat dapat kita lihat di berbagai sumbu, ya, di sumbu X, Y, dan Z. Nah, jadi perbedaannya itu sangat signifikan sekali, ya. Kalau animasi 2 dimensi itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya bisa kita lihat di satu sisi saja. Kalau yang untuk 3 dimensi objeknya itu lebih real, lebih nyata. Oke. Nah, jadi ada beberapa tools yang akan nanti kita gunakan untuk membuat animasi. Dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan mulai dulu, yaitu dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Macromedia Flash. Nah, Macromedia Flash ini merupakan aplikasi yang bisa juga digunakan untuk membuat animasi, membuat presentasi, dan lain sebagainya. Nah, pada menu ini ada 3 kolom yang, atau ketika kita pertama sekali menjalankan Macromedia Flash-nya, ada 3 pilihan di sini. Yang pertama ada Open a Recent Items, yang dimana gunanya ini yaitu untuk melihat atau membuka objek yang kita buat sebelumnya. Kalau yang Create New, ini merupakan menu yang bisa kita gunakan untuk membuat project baru. Sedangkan yang ketiga yaitu Create from Template. Nah, ketika teman-teman semua ingin membuat sebuah animasi tanpa harus ribet, ya, mendesain backgroundnya, mendesain warnanya, maka kita bisa menggunakan template yang disediakan oleh Macromedia Flash sendiri. Nah, karena pada tahap ini kita baru memulai membuat yang namanya animasi, maka kita pilih yang Create New dengan memilih yang namanya Flash Document. Kita klik. Oke. Nah, maka akan diarahkan kita diarahkan ke lembaran kerja kita, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya area yang berwarna putih ini merupakan area atau lembaran kerja kita, atau sering disebut dengan stage. Nah, di sinilah nanti kita menempatkan semua objeknya. Di sinilah nanti kita mendesain objeknya di halaman ini, di stage ini. Nah, kita lihat di bagian bawah. Di sini ada bagian properties, ya, yang dimana di bagian properties ini bisa kita lakukan penyetingan di beberapa layar atau di layar kita itu sendiri. Misalnya kita mau mengganti lebar daripada lembaran kerja kita. Nah, karena secara default ketika kita membuat sebuah project baru di Macromedia Flash, maka layar yang diberikan itu adalah secara defaultnya 550 kali 400 pixel. Nah, jadi apabila teman-teman nanti masih kurang lebarnya, bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, kemudian pada bagian yang sebelah kanannya ada background.
Nah, background ini biasanya kita gunakan untuk mengganti warna background ini, atau warna lembaran kerja kita, atau warna stage-nya. Nah, apabila nanti mau diganti background ini, background stage-nya, maka silakan diklik aja background ini berupa pilihan. Kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan untuk membuat yang namanya atau untuk memilih warna yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian sebelah kiri, ya, di sini ada tools, ya, namanya juga tools, ya, berarti alat. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah objek, maka tools inilah yang akan digunakan untuk mendesain atau membentuk objek tersebut. Ketika misalnya teman-teman ingin membuat sebuah teks, maka silakan pilih yang namanya text tool. Ketika misalnya teman-teman ingin membuat objek yang berbentuk lingkaran, maka silakan pilih yang namanya oval tools. Ketika misalnya teman-teman ingin membuat yang namanya objek yang berbentuk persegi atau persegi panjang, gunakan yang namanya rectangle. Nah, ketika misalnya teman-teman ingin mau menghapus objek, misalnya terjadi kesalahan, maka silakan dipilih yang namanya eraser tools. Ketika ingin memberi warna, maka silakan kita pilih bagian yang paint bucket color, gitu ya. Nah, jadi ini semuanya sudah ada fungsinya. Jadi nanti tinggal dipilih atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, kemudian di sini ada bagian layer, ya. Ini bagian layer. Nah, gunanya ini untuk menampilkan semua layer yang kita buat di dalam proyek kita. Contoh, di dalam proyek kita itu misalnya ada 10 layer. Nah, maka semua layer itu akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian nanti di masing-masing layar akan ada beberapa pilihan, ya. Bisa kita menyembunyikan objek pada layar, ya, dengan cara nanti kita klik aja titiknya di sini. Nah, kalau misalnya ini aktif, maka semua objek yang kita buat nanti di sini akan di hidden secara otomatis atau disembunyikan secara otomatis. Nah, apabila nanti ingin mau ditampilkan kembali, ya silahkan diklik lagi yang ini, bagian yang show hidden, ya, show hidden layer. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada gambar gembok. Nah, gambar gembok ini tujuannya apa? Gambar gembok itu tujuannya untuk mengunci layar. Nah, kita kunci layarnya atau kita kunci objeknya. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti kita membuat objek yang baru di dalam lembaran yang sama atau di dalam lembaran yang berbeda, maka objek di masing-masing layar tidak bisa diedit lagi. Ya, tidak bisa diedit lagi hanya atau kecuali objek yang mau kita buat gitu, atau yang sedang kita buat. Oke. Nah, bagaimana cara menambahkan layarnya? Cara menambahkan layarnya itu ya kita klik aja di sini. Ini ada tombol di sini add new layer atau insert new layer. Nah, kemudian di sebelah sini ada motion twin. Bukan motion twin tapi motion guide. Nah, motion guide ini digunakan untuk membuat alur dari pergerakan yang namanya si objek. Contoh nih, kita mau membuat sebuah objek kupu-kupu. Kita sudah ketahui bahwasanya kupu-kupu itu kalau terbang tidak akan pernah lurus, pasti akan berbelok-belok. Ya, bisa aja alurnya ke kiri, bisa aja ke atas, bisa aja ke kanan, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk mengatasi hal demikian atau untuk membuat jalur seperti yang saya jelaskan tadi untuk kupu-kupu, maka kita membutuhkan yang namanya motion guide. Nah, jadi nanti kita akan gambarkan semua alur yang akan dilintasi oleh si objek tersebut. Nah, setelah nanti kita buat motion guide-nya, maka ketika kita buat frame, kita aktifkan, maka objek tersebut akan mengikuti alur yang kita buat tadi. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya icon tong sampah. Biasanya ini sering disebut icon trace. Nah, yang gunanya ini yaitu untuk menghapus layar. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman
sudah banyak layarnya dan ternyata layarnya itu tidak ada salah satu layar yang tidak berguna, maka bisa kita hapus dan mengklik tombol ini, tombol tong sampah ini. Oke ya. Nah, kemudian pada bagian timeline-nya atau bagian layarnya tadi, sebelah kanannya itu ada namanya frame. Nah, frame inilah nanti yang akan kita manfaatkan untuk membuat pergerakan, untuk membuat animasi, untuk membuat perpindahan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu hal yang perlu diingat, semakin lama atau semakin panjang frame yang kita buat pada objek, maka pergerakan objek tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya, ketika frame yang kita berikan pada objek hanya sedikit, maka pergerakan objek itu akan cepat. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti diperhatikan atau diingat untuk pembuatan frame terhadap objek. Nah, di sebelah kanan di sini ada library. Nah, library ini gunanya untuk apa? Untuk menampilkan semua objek yang sudah pernah kita convert menjadi simbol. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sudah buat satu objek, kita convert ke dalam bentuk simbol, maka nama convertnya itu atau objek yang kita convert itu akan ditampilkan di sini. Beserta ini bagian nanti previewnya, preview objek yang sudah kita convert. Di sini nama objek yang kita convert dan tipenya nanti apa di sini juga tampil. Oke, nah jadi itu adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah animasi atau membuat sebuah project, mendesain sebuah project pada Macromedia Flash. Oke, kita contohkan saja buat objek yang baru. Misalnya saya ingin membuat sebuah objek, yaitu saya buat kipas angin ya. Nah, ini saya akan gunakan oval tools, kemudian saya pilih sub selection tools, kemudian saya klik di sini, maka saya edit. Oke, ini saya edit. Kita akan edit dan kita akan buat ini objeknya bergerak. Nah, ini contohnya ya, ini saya contohkan satu objek. Kalau misalnya kita mau convert dalam bentuk simbol, maka kita kembali dulu ke selection toolsnya, kita seleksi seperti ini, baru kita klik kanan dan kita pilih yang namanya convert. Nah, kemudian kita buat namanya kipas 1. Nah, ini registrationnya, ini kita buat center, kemudian kita okekan. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, apapun objek yang kita convert dalam bentuk simbol, maka akan kelihatan di sini. Objeknya apa, name-nya apa, dan tipenya apa. Oke. Nah, kemudian saya akan buat frame di 25 ya. Nah, cara menambahkannya itu kita klik kanan aja pada frame yang kita inginkan atau yang mau kita tambah. 25, di frame 25 saya klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, bagaimana ini bisa bergerak? Caranya seperti ini. Pada frame terakhir kita akan putarkan sedikit objeknya, ya, dengan memilih yang namanya free transform. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, kalau misalnya kita play, kan sebenarnya ini sudah jalan ya. Oke, ini sebenarnya sudah jalan, hanya saja pergerakannya itu belum maksimal ya, masih terputus-putus. Nah, bagaimana caranya supaya objek ini bergerak tidak putus? Oke, kita klik kanan pada frame pertama, kemudian create motion twin.
Oke. Nah, setelah kita buat motion twin-nya, di sini di bagian bawah, di bagian propertinya, kita pilih lagi yang bagian rotasi. Kita pilih yang namanya CW. Nah, kalau misalnya kita jalankan sekarang, maka objeknya bergerak seperti ini. Oke ya, kita enter. Nah, untuk menjalankan seperti ini kita tekan Ctrl plus Enter ya. Oke, nah seperti itulah kira-kira untuk membuat objek sederhana untuk mempelajari tools-tools pada Macromedia Flash ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan saja. Oke, saya rasa untuk materi hari ini saya cukupkan aja sampai di sini. Silahkan dipelajari atau cari-cari referensi bagaimana cara membuat animasi sederhana, pelajari toolsnya, pelajari Macromedia Flashnya dan lain sebagainya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.